Halo guys, balik lagi bersama aku Daniel Girsang. Oke, jadi video kali ini aku mau sharing-sharing sama teman-teman, mau berbagi informasi. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin bekerja ke Jepang ya teman-teman. Jadi pada tahun 2023 itu aku masuk ke LPK ya teman-teman. Kurang lebih 1 tahun aku belajar LPK. Jadi di video kali ini aku mau berbagi informasi sama teman-teman urutan-urutan belajar bahasa Jepang di LPK. Jadi yang pertama sekali itu dipelajari teman-teman yaitu hiragana. Jadi hiragana ini teman-teman yang harus teman-teman pelajari atau teman-teman hafal karena hiragana ini penting eh, karena sangat diperlukan ketika nanti teman-teman sudah di Jepang ya teman-teman. Kalau kanji karena sulit kita kesampingkan dulu. Terus yang kedua itu adalah katakana teman-teman. Katakana ini juga sama dengan hiragana, tapi katakana ini dia itu hurufnya sedikit berbeda dengan hiragana. Karena apa? Karena katakana ini dia kosakata serapan dari bahasa Inggris teman-teman atau dari bahasa lain seperti itu. Jadi orang Jepang kalau mau mengetahui kosakata ini dari luar atau tidak, mereka lihat hurufnya. Kalau hurufnya itu katakana, berarti dia dari bahasa Inggris ataupun dari kosakata luar seperti itu teman-teman. Terus yang selanjutnya itu adalah kalau teman-teman nanti sudah bisa huruf hiragana dan katakana, kalian itu nanti bakalan masuk ke tahap kosakata dasar. Nanti di LPK itu biasanya ada dikasih buku yang harus kalian hafal, itu ada banyak banget kosakatanya. Mulai dari kayak meja, mobil, rumah, jalan kayak gitu. Buku atau semacamnya seperti itu teman-teman. Itu ada beratus-ratus kosakata teman-teman. Kayak aku dulu waktu di LPK karena yang mau dihafal itu banyak. Jadi dulu waktu kami kelas Kotoba namanya teman-teman. Jadi di LPK itu dulu kami ada namanya kelas huruf dan kelas Kotoba. Jadi setelah sudah bisa huruf masuk ke kelas Kotoba teman-teman. Jadi karena setiap hari itu di Rensu sama senseinya atau di tes lah kayak gitu setiap hari teman-teman. Sudah berapa kotoba yang dihafal seperti itu. Nanti ada dikasih buku. Terus cara kami dulu menghafal kosakata yang sebanyak itu teman-teman. Kami kan setiap hari itu dari hari Senin sampai hari Sabtu lah ada lari pagi teman-teman. Jadi jam 5 lewat kami sudah bangun dan lari pagi. Setelah lari pagi itu teman-teman kami nggak tidur lagi. Jadi kami mandi, terus kami bikin kopi, terus kami pisah-pisah sama teman-teman. Teman-teman satu asrama gitu kan, pisah-pisah, ada yang di ujung, ada yang di ujung sana dekat asrama ini teman-teman, di luar kan. Ada yang di ujung, ada yang di tengah gitu, pisah-pisah. Jadi setiap orang itu ambil buku, menghafal masing-masing kayak gitu. Jadi hafal 20 kosakata, 30 kosakata kayak gitu teman-teman setiap harinya. Jadi teman-teman kalau teman-teman sudah bisa kosakata dasar, nanti teman-teman itu masuk ke tata bahasa atau tata kalimat teman-teman. Jadi sudah mulai nanti kalau sudah hafal kosakatanya tadi, nanti teman-teman itu bakalan mulai menyusun-nyusun kalimat seperti itu teman-teman. Nanti mulai dimasuk-masukin rumus-rumusnya kayak gitu. Kayak semisal Kyou wa gakkoe ikimasu kayak gitu. Jadi sudah mulai masuk kan tadi partikelnya itu partikel e kayak gitu. Jadi Kyou wa gakkoe ikimasu kayak gitu. Hari ini pergi ke sekolah kayak gitu. Menyusun-nyusun kalimat seperti itulah teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman sudah mulai mahir juga di sini, sudah mulai ngerti kayak gitu kan. Terus nanti masuk ke kanji-kanji dasar teman-teman. Kalau di awal-awal tadi kan aku nggak bilang kan kita belajar kanji soalnya agak sedikit sulit kanji ini teman-teman.
Dan nanti pada saat belajar kanji dasar ini, teman-teman itu nggak belajar kanji yang sulit-sulit. Jadi kayak kanji huruf 1 kayak gitu. Huruf 2, huruf 3, huruf 4 kayak gitu. Atau kanji-kanji yang gampang kayak kanji mobil kayak gitu teman-teman. Atau kanji jalan kayak gitu semisal. Yang gampang-gampang lah. Nanti kalau teman-teman sudah bisa beberapa kanji, masuk nanti ke kaiwa teman-teman, ke percakapan. Jadi nanti gurunya itu, senseinya itu biasanya bikin teman-teman itu bikin grup di kelas dan kaiwa-kaiwa kayak gitu, percakapan-percakapan gitu sama teman. Kyo wa nani o tabemashita ka kayak gitu. Hari ini apa yang kamu makan kayak gitu. Atau ima nani o shitemasu ka kayak gitu. Sekarang kamu lagi ngapain kayak gitu. Percakapan-percakapan dasar-dasar lah gitu teman-teman. Terus nanti kalau teman-teman sudah mahir di kaiwa ini tadi, di percakapan ini, teman-teman itu masuk ke persiapan interview teman-teman. Jadi pas masuk LPK itu nggak langsung interview ya teman-teman. Nanti kalian nggak bisa ngobrol sama orang Jepangnya kan. Jadi ada tahap-tahapnya kayak gitu. Nanti kalau teman-teman sudah bisa kaiwanya tadi, sudah bisa nanya-nanya kayak gitu. Atau sudah bisa ngobrol lah kayak gitu teman-teman. Baru nanti masuk ke persiapan interview kayak gitu. Jadi nanti interviewnya ini beda-beda ya teman-teman setiap LPK. Ada yang orang Jepangnya langsung datang ke LPK, ada yang interviewnya melalui komputer kayak gitu. Jadi nanti teman-teman mulailah nanti ditanya-tanyain sama orang Jepangnya kayak gitu. Sudah berapa lama belajar bahasa Jepang kayak gitu. Doregurai nihongo benkyou shitemasu ka katanya semisal kan, atau di Jepang mau berapa lama kayak gitu. Nanen gurai hatara kita desu ka kayak gitu semisal ya. Terus ya kayak gitulah ditanya-tanyain nanti teman-teman. Terus teman-teman juga nanti bisa nanya ke orang Jepang juga kayak gitu. Namanya juga percakapan kan. Kurang lebih seperti itulah teman-teman. Terus kalau teman-teman mau naikin levelnya lagi, ini yang aku jelaskan ini levelnya kurang lebih N5 ya teman-teman. Jadi bahasa Jepang itu level-levelnya ada 5 level. Jadi yang paling level terendah itu atau level dasar itu N5. Jadi kalau teman-teman mau mengasah skill bahasa Jepang teman-teman lagi, ada lagi nanti dia kelasnya. Di LPK kami dulu ada kelasnya, kelas N4 namanya. Jadi nanti levelnya itu sudah mulai naik level kayak gitu. Kalau N5 dia biasanya kan ada itu namanya Minna no Nihongo. Jadi kalau di Minna no Nihongo itu rata-rata LPK pakai sih itu Minna no Nihongo. Jadi kalau N5 dia itu dari bab 1 sampai bab 25 teman-teman. Kalau masuk ke level N4 nanti atau kelas N4 itu dari bab 25 sampai bab 50. Kayak gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau dibilang sulit, ya sulit lah teman-teman. Tapi kalau kalian mau belajar mandiri, gimana ya? Kalau belajar mandiri menurut aku oke sih, tanpa masuk LPK. Jadi teman-teman di rumah belajar huruf dulu, kayak gitu. Belajar otodidak, tengok di YouTube atau di sosial media gitu teman-teman. Atau di TikTok. Kalian belajar-belajar hurufnya aja dulu. Jadi nanti kalau teman-teman memang mau berencana mau masuk ke LPK, jadi pas teman-teman masuk ke LPK itu prosesnya nggak terlalu lama gitu. Jadi kalau teman-teman sudah bisa huruf kan teman-teman bisa langsung lompat ke kelas kosakata tadi teman-teman. Kayak gitu. Jadi prosesnya atau waktunya juga teman-teman nggak terlalu banyak kemakan di huruf kan kayak gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang masih SMA ini misal udah mau tamat berapa bulan lagi udah mau tamat gitu, teman-teman kan bisa sambil belajar huruf di rumah atau sekalian belajar kosakatanya juga gitu. Jadi pas teman-teman tamat kan udah bisa langsung masuk LPK, langsung lompat ke kelas kosakata gitu teman-teman. Jadi kan lebih cepat nanti prosesnya teman-teman seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau ada yang kurang
kurang jelas atau teman-teman kurang memahami, kalian bisa tanya di kolom komentar. Atau mungkin ada yang kurang dari penyampaian aku, kalian bisa juga tambahin nanti di kolom komentar gitu ya teman-teman. Kurang lebih sekian video dari aku, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih teman-teman.